Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afsat Saptarini dari Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor akan menjelaskan mengenai kegiatan yang kami lakukan selama praktek kerja profesi apoteker di direktorat kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan kami melakukan PKPA, yaitu yang pertama untuk mengerti peranan, tugas, serta fungsi BPOM beserta direktorat terkait. Lalu yang kedua, mengerti peranan, tugas, dan juga tanggung jawab dari apoteker yang bekerja di BPOM. Lalu yang terakhir, untuk memiliki wawasan, pengetahuan, serta pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di BPOM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat kegiatan yang dilakukan oleh direktorat kami. Jadi, secara garis besar, untuk yang pengawasan distribusi itu terbagi menjadi seksi penilaian dan seksi inspeksi. Di sini untuk kegiatan penilaian yang dilakukan oleh BPOM itu hanya diperuntukkan untuk sarana distribusi yaitu PBF. Sementara untuk sarana pelayanan kefarmasian itu untuk perizinannya didelegasikan kepada Dinkes atau PTSP daerah. Nah, bentuk penilaian terhadap sarana distribusi yang dimaksud adalah sertifikasi CDOB. Jadi sertifikat CDOB itu merupakan sertifikat yang berlaku selama 5 tahun yang membuktikan bahwa PBF tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan CDOB. Kemudian untuk pendaftaran sertifikat CDOB ini dilakukan secara online melalui website. Kemudian PBF diharuskan mengunggah beberapa dokumen tertentu dan juga melakukan pembayaran. Kemudian setelah itu, seksi inspeksi akan melakukan pemeriksaan langsung ke sarana. Jadi pemeriksaan ini itu untuk melihat secara langsung pemenuhan dari 9 aspek CDOB. Kemudian apabila sarana tersebut memenuhi persyaratan, maka sertifikat akan dikeluarkan. Namun apabila belum memenuhi syarat, mungkin BPOM dapat melakukan beberapa tindak lanjut, yaitu dapat berupa pembinaan, peringatan keras, atau bisa sampai penghentian sementara kegiatan ataupun pencabutan izin. Kemudian apabila BPOM merasa bahwa perlu dilakukan perbaikan, maka akan dikeluarkan CAPA, yaitu Corrective Action, Preventive Action, dan CAPA tersebut harus diselesaikan oleh PBF dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu mereka akan mengunggah bukti penyelesaian CAPA dan BPOM akan kembali melakukan evaluasi terhadap penyelesaian CAPA tersebut. Selanjutnya, seksi pemeriksaan juga melakukan inspeksi. Jadi setiap tahunnya UPT itu akan mengusulkan target inspeksi untuk sarana distribusi maupun pelayanan. Kemudian pusat akan mengevaluasi target tersebut dan akan dilakukan penentuan sasaran pemeriksaan tahunan berdasarkan analisis resiko dan juga prioritas. Nah, inspeksi yang akan saya jelaskan ini berbeda dengan pemeriksaan yang tadi, karena pemeriksaan untuk sertifikat CDOB itu dilakukan sebelum PBF tersebut mendapatkan sertifikat CDOB dan waktu pemeriksaannya itu akan diinformasikan kepada sarana tersebut. Tapi kalau inspeksi itu dilakukan setelah PBF tersebut mendapatkan sertifikat CDOB dan waktu inspeksinya itu tidak diberitahu kepada sarana. Jadi di sini untuk melihat apakah sarana tersebut masih memenuhi aspek CDOB setelah mereka mendapatkan sertifikat. Lalu untuk sarana pelayanan kefarmasian, inspeksi itu dilakukan untuk melihat standar pelayanan kefarmasiannya dan juga didasarkan kepada Permenkes ataupun PKB-POM terkait. Lalu sama seperti pemeriksaan, setelah hasil inspeksinya selesai, maka akan dilakukan tindak lanjut yang sesuai oleh BPOM dan jika diperlukan akan dikeluarkan CAPA. Kemudian untuk baik pemeriksaan maupun inspeksi itu dapat dilakukan oleh pusat maupun UPT atau balai atau keduanya tergantung dengan situasi dan juga kondisi. Selanjutnya, tugas yang kami kerjakan selama PKPA yang pertama itu adalah kami melakukan review terhadap website sertifikasi CDOB, baik dari desainnya, layout keseluruhannya, dan juga kemudahannya bagi orang-orang awam untuk mengakses. Lalu yang kedua, kami juga membandingkan regulasi dan tata cara sertifikasi CDOB di berbagai negara untuk melihat persamaan dan juga perbedaannya dengan sertifikasi CDOB di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah tugas khusus kami, yaitu analisis tren terhadap temuan obat kadaluarsa. Jadi untuk jelasan lebih lanjutnya, tugas khusus yang kami lakukan adalah analisis tren temuan obat kadaluarsa di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian tahun 2019. Tujuannya itu untuk mengevaluasi tren tersebut dan untuk memberikan saran tindak lanjut kepada BPOM dalam rangka mengurangi temuan obat kadaluarsa tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan
dilanjutkan oleh Naomi. Terima kasih. Obat kadaluarsa juga perlu untuk ditangani karena telah terjadi penurunan potensi obat, mutu obat yang sudah tidak terjamin, dan efek toksik yang bisa ditimbulkan karena tetap dikonsumsi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dibutuhkan tindak lanjut terhadap obat kadaluarsa, yaitu tahap pemusnahan. Berikut metode dan hasil dari tugas khusus kami mengenai tren analisis obat kadaluarsa pada tahun 2019. Tahap yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengelompokan data. Jadi, data awal yang kami terima masih dalam bentuk kumpulan-kumpulan pelanggaran temuan inspeksi sarana distribusi dan pelayanan pada tahun 2019, seperti obat tanpa izin edar, suplemen kesehatan kadaluarsa, kosmetik kadaluarsa, obat tradisional kadaluarsa, maupun pangan kadaluarsa. Untuk itu kami memisahkan hanya khusus data untuk obat kadaluarsa saja, dengan tetap mencantumkan identitas dari obat-obat kadaluarsa tersebut, seperti nomor izin edarnya, ditemukan di sarana distribusi bentuk apa, dan kami juga mencari tahu mengenai zat aktif dalam kandungan obat kadaluarsa tersebut, serta termasuk ke dalam kelas terapi apa. Setelah kami rangkum datanya, berikut hasil dari temuan obat kadaluarsa tahun 2019 dengan 10 kelompok obat yang ditemukan kadaluarsa dengan kelas terapi sebagai berikut. Yang pertama, anti asma sebanyak 30 buah, anti diabetes 32 buah, anti hipertensi 47 buah, kortikosteroid 50 buah, analgesik 54 buah, vitamin 62 buah, anti tukak 69 buah, non-steroid anti-inflammation drug 71 buah, obat flu dan batuk 107 buah, dan antibiotik sebanyak 215 buah. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelas terapi tertinggi yang ditemukan kadaluarsa pada tahun 2019 adalah antibiotik dengan golongan obat terbanyak chloramphenicol. Selain itu, kami juga menemukan kecenderungan bahwa dari 1197 kasus obat kadaluarsa, 80% diantaranya ditemukan di luar Pulau Jawa, atau sekitar 1046 kasus. Dan dari total semua kasus tersebut, 59% ditemukan di sarana distribusi bagian apotek, atau sekitar 751 kasus. Faktor kemungkinan tingginya kejadian obat kadaluarsa pada sarana distribusi kefarmasian antara lain yang pertama, perencanaan yang tidak tepat. Obat yang kadaluarsa dapat disebabkan oleh penggunaan yang cenderung rendah sehingga obat menumpuk. Yang kedua, bisa juga karena penerimaan obat yang tidak sesuai. Penerimaan dalam jumlah berlebih menyebabkan obat bersisa karena tidak seluruhnya terserap oleh konsumen. Faktor lainnya adalah penyimpanan obat yang tidak diawasi. Penyimpanan sebaiknya dilakukan dengan sistem first expired first out dan selalu dilakukan pengecekan terhadap tanggal kadaluarsa stok obat. Faktor lain yang memungkinkan juga dapat disebabkan oleh pemusnahan obat yang tidak sesuai dan kurangnya edukasi. Sarana kefarmasian diduga tidak memusnahkan obat kadaluarsa untuk mencegah kerugian finansial. Hal ini juga dapat terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai bahaya penggunaan obat kadaluarsa. Menurut Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 mengenai standar pelayanan kefarmasian di apotek, obat kadaluarsa harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan, sesuai dengan undang-undangan yang berlaku. Obat kadaluarsa yang dibuang secara sembarangan, terutama antibiotik, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitarnya. Selain merusak flora normal alam, terdapat juga kemungkinan akan meningkatnya potensi resistensi terhadap bakteri. Antibiotik memiliki penanganan khusus untuk pemusnahannya. Limbah antibiotik seharusnya diproses dengan pemecahan cincin beta-laktam. Hal ini dapat dilakukan dengan hidrolisis
melalui kenaikan pH sampai basa 10 atau 12, penambahan asam, maupun penambahan merkuri klorida. Jika sarana farmasi tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan proses tersebut, maka sebaiknya proses tersebut dilimpahkan oleh pihak ketiga. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dari 1.348 data obat, suplemen kesehatan, kosmetik kadaluarsa, serta obat tanpa izin edar, diantaranya terdapat 1.197 kasus obat kadaluarsa. Sarana kefarmasian dengan frekuensi temuan obat kadaluarsa terbanyak adalah apotek. Obat kadaluarsa tertinggi adalah kelas terapi antibiotik. Di antaranya adalah golongan chloramphenicol. Banyaknya temuan obat kemungkinan disebabkan karena beberapa faktor terkait perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, dan juga kurangnya edukasi. Saran kami kepada BPOM adalah agar dapat memberi edukasi kepada sarana kefarmasian terutama apotek untuk meningkatkan pengelolaan obat, khususnya antibiotik, karena adanya risiko resistensi yang tinggi jika antibiotik kadaluarsa digunakan atau dibuang secara sembarangan. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih atas kesempatannya.